Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada siang hari ini, agar supaya kegiatan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah baiknya kita awali dengan doa. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Ilham untuk memimpin doa. Disilakan. Baik anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana pada model pembelajaran ini kita tidak hanya mengetahui teorinya saja, namun kita harus tahu bagaimana kita bisa menghasilkan satu produk atau satu project dalam hal membuat suatu laporan keuangan yang sederhana. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita pada hari ini, saya akan membagikan link untuk sebagai formatif awal pada pembelajaran kali ini. Nah, nanti akan saya share ke ketua kelas ya. Kemudian link ini melalui Padlet, dan saya mohon untuk semuanya menyiapkan gawainya dan semuanya mengisi lewat Padlet ya. Baik, tunggu beberapa saat. Oke, link sudah saya share ke grup kelas. Di-share ketua kelas. Oke, baik. Silakan dimulai. Dijawab pertanyaan yang ada pada layar ini. Ini tidak ada gawai. Oke, ini tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Oh, lagi disimpan. Tadi tidak dipinjam. Oh, ya. Tidak apa-apa. Waktu mengerjakan ini hanya 2 menit ya. 2 menit ke depan. Oke, belum ada yang tampil di layar yang menjawab. Singkat-singkat saja, jangan terlalu panjang. Yang terpenting kalian paham dengan pertanyaan ini. Sudah bisa diposting? Silakan diposting. Oke, sudah ada di Mas Karim. Sudah nampak di layar. Yang lainnya? Yang di bagian belakang? Sudah mengisi? Oke, tidak usah panjang-panjang. Salah lagi nomor 1. Oke, dipercepat.
Sudah ada Widya, Fibri. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah memberikan jawabannya pada link Padlet ini. Saya lihat sudah ada beberapa orang. Ada Salsa. Menurut Widya, laporan keuangan adalah catatan tentang pemasukan dan pengeluaran uang dalam suatu usaha. Kemudian, mengapa usaha itu perlu membuat laporan keuangan? Karena dengan laporan keuangan kita bisa mengambil sebuah acuan untuk pengambilan keputusan. Ya, alhamdulillah semuanya jawabannya sudah benar dan semua sudah memahami apa yang dinamakan dengan laporan keuangan. Kita berikan aplaus dulu. Oke. Ya. Anak-anakku sekalian, kenapa kita harus mempelajari laporan keuangan ini? Agar supaya nanti pada suatu saat kalian membuka usaha atau punya usaha, ini sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Karena kalian akan bisa mengetahui berapa besarnya harta, berapa besarnya utang, berapa besarnya modal, dan berapa besarnya pendapatan dan beban. Ya. Jadi ada home PB ya? Ya. Baik. Sebelum kita belajar tentang laporan keuangan, sebelumnya kalian telah mempelajari persamaan dasar akuntansi. Ya? Oke. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu persamaan dasar akuntansi? Angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Berdiri. Kan saya Dimas, kalau yang saya tahu itu kaitan persamaan dasar akuntansi itu adalah kita ada rumusnya, yaitu harta sama dengan modal tambah utang. Iya. Dan itu dihitung dalam sistematis matematika. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan? Apa itu persamaan dasar? Ada? Ada lagi? Ayo, semangat. Oke, silakan. Yaitu konsep dasar dalam akuntansi yang menunjukkan Ya. antara harta kekayaan atau aset suatu perusahaan dengan total utang dan modal atau pasif. Oke, baik sekali. Jadi pada dasarnya persamaan dasar akuntansi itu adalah menyamakan antara jumlah aktiva dan jumlah pasifa. Apa itu aktiva? Aset atau harta. Sedangkan pasifa? Utang dan oke, baik. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang laporan keuangan. Ya. Ini materi kita. Ya. Laporan keuangan ya. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah memahami konsep akuntansi keuangan dasar dalam konteks menilai kondisi keuangan unit usaha. Dalam hal ini adalah persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, nanti Ibu akan menayangkan gambar. Nanti kalian akan lihat gambar ini tentang apa, ya. Oke, ini gambar, ada angka-angka di dalam. Dari gambar yang ada ini, ada 3 mungkin, ini saya berikan perbedaan warna. Yang pertama putih, biru, dan putih. Ada kira-kira yang tahu gambar pertama tentang apa? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu menurut Dimas apa saja yang ada di dalamnya? Laporan laba rugi itu ada beban usaha, terus pendapatan luar biasa, terus ada luar usaha, terus pendapatan. Oke, luar usaha. Oke, baik sekali. Kita berikan aplaus. Ada yang tahu gambar kedua? Gambar kedua yang tengah biru. Ya. Ya, laporan perubahan.
Bagaimana laporan perubahan ekuitas itu menurut kamu? Laporan perubahan ekuitas itu berisi laba bersih dari suatu perusahaan, kemudian price, dan yang terakhir tambahan modal. Tambahan modal. Jadi ada perubahan dari yang modal awal dan modal akhir. Gambar yang ketiga. Atau ada yang keliru tentang penjelasan ini? Tidak? Yang tengah, apakah benar laporan ekuitas? Ada yang bisa memberikan jawaban lain? Oke, neraca ya. Oke, apa itu neraca kira-kira? Widya. Apa dulu yang berisi laporan kasnya? Ada Perbesar suaranya. ada apa dulu? Aset lancar. Aset. Tidak lancar. Aset lancar, aset tidak lancar. Oke, ada hutang dan modal. Nah, yang terakhir ini sama seperti penjelasan dari teman kita, yakni laporan perubahan ekuitas. Jangan tertukar ya. Ya, dari gambar ini, kalau kalian melihat ketiga gambar ini, yang pertama adalah laba rugi, kemudian ada laporan neraca, kemudian ada laporan perubahan modal, maka ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan Suci. Ya. Oke. Yang pertama, analisis pendapatan, yang kedua analisis biaya atau beban, yang ketiga menghitung laba kotor, yang keempat menghitung laba bersih, dan terakhir membandingkan dengan modal awal. Iya, bagus sekali jawabannya. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui apakah sebuah usaha itu memperoleh laba atau rugi? Maka kita harus menganalisis dulu. Dari analisis kita akan tahu berapa besarnya keuntungan atau kerugian dari suatu usaha. Oke, kita akan lanjutkan. Dari tayangan pertanyaan tadi, maka saya memberikan sedikit penjelasan bahwa laporan laba rugi itu adalah laporan yang menyajikan keberhasilan operasi perusahaan selama satu periode akuntansi yang di dalamnya terdapat akun pendapatan dan beban. Kemudian kalau laporan perubahan modal ini kita bisa ketahui dari modal awal berapa, kemudian modal akhir berapa. Tapi dengan catatan harus ditahu dulu berapa laba atau rugi dari suatu usaha. Dan yang terakhir adalah laporan neraca. Ini menggambarkan suatu sistematis posisi keuangan yang di dalamnya terdapat harta, utang, dan modal. Sehingga kita akan dapatkan bahwa jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, dari penjelasan saya ada yang ingin bertanya? Disilakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Kalian nanti akan membentuk kelompok 5 ya. Ini sudah kelompok ya? Oke. Nanti akan saya bagikan data transaksi yang nanti akan kalian buat dalam bentuk laporan keuangan sederhana. Ini baru pertemuan awal kita sebagai pemahaman kalian untuk melangkah pada pertemuan berikut untuk pembuatan proyek nanti. Baik, saya bagikan dulu.
Satu. Oke. Waktu mengerjakan 5 menit ke depan ya, boleh? Karena transaksi yang saya sajikan cuma ada beberapa tanggal, ya. Silakan berkelompok. Zulfan, perhatiannya ke sana. Oke, biar tidak tertinggal. Ya. Ilham, duduknya yang rapi biar tidak patah tulang. Ya, kelompok sini sudah ada di sini. Sudah ada di bawah. Ya, oke. Sudah ya? Ya, laporan laba rugi. Oke, silakan dibuat laba ruginya, cuma ada beberapa transaksi. Sebelah sana Ain biar sama. Ya. Oke, silakan dibuat. Ini untuk laba rugi. Ada penjualan di soal, ada pendapatan. Ini kan ada penjualan. Dia berjual tanggal mana ini? Tanggal 10 ya. Kalau dia berjual, ini ada pendapatan ini, baru kasih tahu pendapatan ini. Jadi dapat ini, dapat ini, dapat ini pendapatan bersih. Baru DP beban, ada beban gaji, jadi dapat laba bersih. Oke? Jadi nanti presentasi. Ini ada penjualan, jangan lupa tanggal 10. Ada penjualan tanggal 10 sehingga ada pendapatan selanjutnya. Kemudian ada beban, dikurangi beban, dapat laba bersih. Ya. Kemudian laporan perubahan modal, modal awalnya kan tidak ada. Tapi ada di soal setoran modal 1 Januari. Sehingga ada modal, laba bersih, dapat modal akhir. Oke, dilanjutkan. Nur Ain ada kesulitan? Mana yang transaksi sulit? Ini laporan laba rugi nanti dibuat. Di soal ada penjualan tunai sehingga itu menjadikan pendapatan. Kemudian ada pendapatan jasa sehingga total pendapatan jasa 4.500.000. Ada beban sehingga dapat laba bersih sekian. Oke. Rias? Bisa? Ya? Tidak ada, langsung saja. 4 juta tambah 5 juta dapat pendapatan bersih, pendapatan usaha. Ada kesulitan, ayo. Ada yang sulit? Aman? Oke. Selesai. Bekerja satu. Oke, 3 menit lagi. Nah, presentasi.
Oke. Semangat. Ilham sudah? Oke. Ini neracanya ya. Ini harta lancar, ini kewajiban dan modal. Oke. Yang mana? Yang mana, Nak? Pendapatan kurang beban. Ya. 3.500.000. Oke. Sudah ada kelompok yang selesai? Oke. 2 menit lagi. Ini, Nak. Oke, sudah? Kelompoknya Dimas sudah selesai? Oke, baik. Mohon perhatian karena waktu kita untuk pertemuan kali ini tinggal beberapa menit, maka insya Allah untuk pertemuan berikut, jika ada kelompok yang belum kebagian, maka nanti presentasinya di pertemuan berikut ya. Untuk kelompok yang sudah siap, angkat tangan. Oke, silakan. Dimas, yang transaksi untuk LKPD-nya, cara pembuatan laporan laba ruginya seperti apa? Di sini boleh? Jangan membelakangi Ibu observer. Ya, dipercepat ya Dimas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sama Dimas, ada rekan-rekan saya itu ada Salsa, ada Alia, ada Via, ada Rizky sama dia. Jadi di sini kami membuat sebuah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah Dimas Toko Sukses. Oh, Jadi yang Dimas. pertama saya akan jelaskan yaitu cara membuat laporan laba rugi per 31 Januari 2025. Jadi kita lihat dulu teman-teman. Misalnya di transaksi itu pendapatan kita itu apa saja. Nah, kalau di kami di transaksi itu adalah yang pertama itu pendapatan tunai di Penjualan tunai. ya, penjualan tunai Ya. sebesar 4 juta dan juga pendapatan jasa sebesar 500.000. Nah, itu kita tambahkan teman-teman. Pendapatan itu kita tambahkan hasilnya menjadi 4.500.000. Itu total pendapatan kita. Selanjutnya kita menghitung beban usaha kita. Apa saja beban usaha pada usaha yang sudah kita buat ini. Jadi kalau untuk di toko kami, di usaha kami itu hanya beban gaji sebesar 1 juta. Nah, total keseluruhan antara dari pendapatan dan juga beban usaha itu kita kurangkan. Jadi itu udah laba bersihnya kita. Laba bersihnya kita adalah besar 3.500.000. Nah, untuk yang menjelaskan laporan perubahan modal akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik. Nah, untuk laporan sekuritasinya, modal awalnya itu 0. Setoran modal 1 jam itu 1 jam? 1 Januari.
ditambah dengan laba bersih Januari, yaitu 3.500.000. Dilihat nih soalnya. Nah, itu untuk laporan perubahan modal. Oh, ini ya. 500. Tambah Nah, selanjutnya untuk laporan 3 juta. neraca akan dijelaskan Tambah ini. dari si aku, Mbak. Pendapatan Untuk 500. laporan neraca pertama kas jumlahnya 9 juta dan 9 juta. Kedua persediaan barang dagangan 5 juta, kelengkapan 500.000, total dari penerimaan kas, persediaan dan kelengkapan 14.500.000. Untuk yang kedua kewajiban dan modal. Yang pertama utang usaha 1 juta, total kewajiban 1 juta, modal sektor 10 juta, laba bersih Januari 3 juta, dan total keseluruhan 13 juta 500. Oke, silakan. Baik, itulah dia laporan dari laporan neraca. Hmm. Jadi dari kelompok 1, apabila teman-teman sudah mengerti dari penjelasan ini, dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih teman-teman sudah menjelaskan, sudah mendengarkan dan sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan terkait laporan keuangan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan. Anak-anakku sekalian, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah mereka sudah maksimal mempresentasikan